Pada hari ini, telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Subhanallah, inilah ayat yang menandai kesempurnaan Islam. Tidak ada lagi yang perlu ditambah atau dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zikra Gedongan Channel. Kali ini, kita akan menyelami makna dari salah satu ayat paling monumental dalam Al-Quran. Sebuah ayat yang menandai tonggak penting dalam sejarah Islam, yaitu Surah Al-Maidah ayat 3, ayat yang memuat deklarasi Allah bahwa agama Islam telah disempurnakan. Tahukah Anda kapan ayat ini turun? Menurut riwayat yang sahih, ayat ini diturunkan pada hari Jumat, ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan Haji Wada, yakni haji perpisahan, di Padang Arafah. Tahun ke-10 Hijriyah. Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa ayat ini turun di tengah lautan manusia, saat Nabi berkhutbah. Hari itu langit sangat cerah, angin sepoi, dan suasana penuh hikmat. Tiba-tiba wahyu turun kepada Nabi, dan beliau membacakannya kepada umat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis saat mendengar ayat ini. Ketika ditanya kenapa ia menangis, ia menjawab, "Karena setelah sesuatu disempurnakan, maka tidak ada yang tersisa selain kemunduran." Hadis riwayat Bukhari. Ia menyadari, waktu wafat Nabi SAW sudah dekat. Dan benar saja, sekitar 81 hari setelah ayat ini turun, Rasulullah wafat. Dalam ayat ini, Allah menyampaikan 3 poin besar. Pertama, telah aku sempurnakan agamamu. Ini menandai bahwa seluruh hukum, akidah, ibadah, akhlak, dan aturan kehidupan telah lengkap. Tak ada lagi wahyu syariat setelah ini. Islam adalah agama yang final, lengkap, dan menyeluruh. Kedua, telah aku cukupkan nikmatku atas kamu. Nikmat terbesar adalah nikmat hidayah dan petunjuk dari Allah. Islam bukan hanya kumpulan aturan, tapi juga rahmat dan kebaikan yang sempurna bagi seluruh manusia. Ketiga, aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Allah sendiri menyatakan, ridho terhadap Islam sebagai jalan hidup. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yakni Kitabullah dan Sunnahku." Hadis riwayat Malik, Al-Muwatta. Hadis ini memperkuat ayat tadi, Islam telah lengkap. Maka tugas kita adalah mengikuti dan mengamalkannya, bukan menambah atau mengurangi. Diceritakan bahwa seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, kalau ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, pasti hari turunnya kami jadikan hari raya." Lalu Umar bertanya, "Ayat apa itu?" Ia menjawab, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Lalu Umar berkata, "Demi Allah, aku tahu kapan dan di mana ayat itu turun. Ia turun pada hari Jumat, hari Arafah. Hari itu sudah menjadi 2 hari raya bagi kami." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, bagaimana ayat ini relevan untuk kehidupan modern? Jangan anggap Islam butuh revisi zaman. Banyak orang zaman sekarang berkata, Islam harus menyesuaikan zaman. Padahal, justru zaman yang harus menyesuaikan Islam. Ada wacana liberal di berbagai tempat, yang mengatakan bahwa Islam harus ditafsirkan ulang, agar cocok dengan modernitas. Contohnya, ada yang ingin menyesuaikan hukum warisan, agar sama rata, meski bertentangan dengan Quran Surah An-Nisa. Ada yang menolak aturan hijab, dengan dalih budaya Arab. Padahal, ayat ini mengajarkan bahwa Islam sudah final. Menyesuaikan diri dengan syariat lebih baik, daripada memaksa syariat mengikuti hawa nafsu zaman.
Prinsipnya, Islam itu fleksibel dalam hal muamalah, atau teknis, tapi tetap kokoh dalam prinsip. Misalnya, sistem transportasi bisa berubah, dari ontel ke ojol. Tapi larangan halwat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tetap berlaku. Jangan tambahi atau kurangi syariat. Menambah ibadah yang tidak ada tuntunannya, atau mengurangi kewajiban hanya karena alasan kondisi sosial, adalah bentuk merusak kesempurnaan agama. Banyak orang yang ingin menambah-nambah ibadah karena merasa belum cukup. Misalnya, menentukan hari-hari tertentu, dengan ritual yang tidak ada dalilnya. Membuat zikir dengan redaksi yang tidak diajarkan Nabi. Padahal, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Implementasinya, kita perlu belajar dari sumber yang sahih, agar ibadah sesuai tuntunan Rasul. Berpedoman kepada sunnah, bukan sekadar ikut-ikutan atau formalitas. Islam adalah solusi modern. Dari ekonomi, pendidikan, hukum, sampai rumah tangga. Semua sudah ada tuntunannya dalam Islam. Tinggal kita pelajari dan terapkan. Banyak umat Islam masih merasa ragu, apakah ajaran Islam masih relevan di era digital? Apakah hukum Islam bisa menjawab tantangan globalisasi, AI, bahkan eksplorasi luar angkasa? Ayat ini menegaskan bahwa Islam itu universal dan lintas zaman. Allah, yang menciptakan masa lalu, masa kini, dan masa depan, telah menyempurnakan Islam untuk seluruh perjalanan manusia. Dalam segi keuangan dan ekonomi, sistem perbankan syariah adalah bukti, Islam punya sistem ekonomi sendiri. Di tengah krisis ekonomi global, banyak negara justru mulai melirik sistem keuangan syariah, yang bebas riba dan lebih stabil. Dalam hal teknologi dan etika digital, Islam punya landasan etika digital yang kuat. Menjaga privasi, tidak menyebar hoaks, tidak mencemarkan nama baik. Ini semua sudah ada dalam prinsip Islam sejak dulu, yakni ghibah, fitnah, tajasus, dan lain-lain. Di bidang lingkungan dan krisis iklim, Islam mengajarkan keharmonisan dengan alam, berupa larangan merusak bumi, ajaran hemat air, dan larangan pemborosan. Di saat dunia bingung soal perubahan iklim, Islam sudah punya fondasi hidup ramah lingkungan. Surah Al-Maidah ayat 3 adalah bukti cinta Allah kepada umat ini. Bahwa tidak ada lagi yang perlu kita cari, karena semua jawaban sudah ada di dalam Islam. Tantangan dalam dunia profesional pada zaman ini, berupa kompetisi kerja yang keras, terkadang menuntut kelicikan, toleransi terhadap korupsi dan nepotisme, relasi kerja yang tidak mempedulikan batasan syari. Padahal, Islam punya solusi. Islam mengajarkan etika kerja yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Islam menetapkan bahwa hasil halal lebih utama daripada sekadar kaya. Contohnya, seorang Muslim yang bekerja di dunia digital tetap menjaga konten dari unsur haram. Seorang manajer Muslim menolak suap, walau peluang bisnis besar ada di depan mata. Kultur Barat yang hedonis, bebas seksual, eksploitasi wanita, dan glorifikasi individualisme semakin mendominasi media sosial. Padahal, Islam menjaga kehormatan wanita, membatasi pergaulan bebas, dan mengutamakan keluarga. Islam juga mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak diri dan hak sesama. Untuk itu, kita perlu menjaga gaya hidup agar tetap Islami di tengah arus gaya Barat. Misalnya, seorang muslimah tetap berhijab, meski lingkungan tidak mendukung. Seorang influencer Muslim tetap menyebarkan nilai dakwah dan akhlak di tengah tren sensasi. Kesalahan yang umum terjadi adalah anggapan bahwa Islam hanya di masjid dan saat Ramadan. Setelah itu, kembali ke pola hidup yang jauh dari Islam. Padahal, ayat ini mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, syumuliyah. Mulai dari bangun tidur, makan, bekerja, menikah, hingga tidur lagi, semua diatur dalam Islam.
Jadikan Islam sebagai gaya hidup, bukan sekedar label. Dengan mengimplementasikannya, bangun pagi dengan niat ibadah. Makan dan minum sesuai sunnah, yakni duduk, tangan kanan, dan tidak berlebihan. Menjalani bisnis dengan prinsip halal dan thoyyib. Menikah bukan hanya karena cinta, tapi sebagai bentuk ibadah. Sahabat, jangan pernah ragu terhadap Islam, karena agama ini sudah sempurna. Agama ini diturunkan langsung oleh Allah, disempurnakan olehnya, dan diridhoi olehnya. Yang kita butuhkan adalah kemauan untuk memahami, dan kesungguhan untuk mengamalkan. Kalau video ini memberi manfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten-konten tafsir Quran lainnya, yang insya Allah menguatkan iman kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.